Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam wa wada fihi lil mu'minina as-shaimina jazilal ujuri al ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyam, amma ba'd. Para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka menjalankan sholat isya dengan berjamaah yang nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sembari kita mohon kepada Allah, semoga semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kesehatan, panjang umur sampai kita bisa menyelesaikan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan kultum sebagaimana amanat dari panitia. Saya akan mengambil tema yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran. Sebagaimana kita maklum bahwa Allah mengutus Nabi atau Rasul itu sesuai dengan zamannya. Nabi, Rasul diutus dengan seperangkat instrumennya seperti mukjizat dan lain-lain, itu sesuai dengan zamannya. Kalau Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diberi mukjizat secara umum bersifat fisik. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, ya, api tidak terbakar oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa diberi tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkat yang ketika dipukul ke Laut Merah bisa menjadi jalan, bisa dilewati Nabi Musa dan Bani Israel yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati biidznillah, dengan izin Allah, bisa mengobati orang yang sakit dan lain sebagainya. Lah mukjizat Nabi Muhammad SAW ini secara umum tidak bersifat fisik. Mungkin ada beberapa peristiwa yang itu bersifat fisik seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Bagi kita yang meyakini bahwa Isra Mi'raj Nabi itu secara fisik, subhanalladzi asra bi abdihi, karena di situ menggunakan kata abdihi, maka itu memang contoh kemukjizatan baginda Rasulullah yang secara fisik. Tapi ada mukjizat yang diwariskan kepada kita semuanya, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran ini mengandung ajaran yang luar biasa. Wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, itu dibuka dengan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di situ kemudian ada makna yang ditambahkan, yaitu segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, dan bacalah. Dan Tuhanmu itu adalah zat yang paling mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Alamal insana malam ya'lam, dan mengajarkan manusia dari sesuatu yang belum dia ketahui. Jadi wahyu yang pertama kali adalah bacalah. Tentu saja perintah membaca ini dalam pengertian yang luas. Tidak hanya membaca huruf saja, tetapi juga membaca baik ayat-ayat qauliyah berupa wahyu Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah berupa ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini.
Termasuk di dalamnya adalah tentu saja berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, riset, yang mana aktivitas ilmiah itu nanti akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi perintah membaca ini yang nanti akan menjadi spirit manusia, khususnya umat Islam, dalam rangka membangun kehidupan atau membangun peradaban umat Islam yang dicita-citakan mestinya purnama, ya, lebih baik daripada yang lain, dari umat yang lain, dan dalam rangka untuk meninggikan li'ila'i kalimatillahiyal uliyah, meninggikan kalimat Allah yang tinggi. Hadirin rahimakumullah. Itulah diantara keistimewaan daripada kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan pada beliau adalah perintah untuk belajar. Dan belajar ini dalam ajaran syariat Nabi Muhammad itu berlaku sepanjang hayat. Tidak hanya ketika kita di bangku sekolah atau di pesantren atau di perguruan tinggi, tetapi sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari buayan ibu atau dari lahir sampai mati, sampai masuk liang lahat. Artinya orang mencari ilmu tidak terbatas pada orang-orang yang sedang belajar di bangku kuliah atau perguruan tinggi atau di pesantren, madrasah, tapi semua, termasuk kita semua yang hadir di sini, dan tidak mengenal batas usia. Walaupun sudah yun sewu, sudah sepuh, tetap dia punya kewajiban untuk belajar. Ya gimana caranya? Cari sumber-sumber ilmu, saya kira banyak sekali sekarang. Mungkin dengan para alim, para ahlinya di sekitar kita, para ustadz, para kiai, ada madrasah, ada pesantren, ada sekolah, ada majelis taklim. Disitulah sumber-sumber ilmu yang harus kita cari, ya, dalam rangka untuk menjalankan kewajiban agama tadi. Bahkan perintah untuk menuntut ilmu ini melampaui batas keimanan dan boleh dikatakan ideologi, ya. Karena ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Pada saat itu negeri Cina bukan negeri yang dihuni oleh umat Islam. Mereka adalah orang-orang non-muslim. Tetapi dari segi peradaban mereka lebih maju, dan orang-orang Arab saat itu sudah mengetahui tentang berita mengenai kemajuan orang-orang Cina itu. Pada abad ke-6, ke-7 di Jazirah Arab belum ada kertas, di Cina sudah ditemukan kertas oleh Sailun. Tapi belum sampai di Mekah saat itu, sehingga Al-Quran saat itu masih ditulis dengan barang-barang ala kadarnya. Sehingga kita tahu di Cina itu ada seorang sahabat Nabi yang pernah berkunjung ke sana, mungkin dakwah di sana, diutus oleh Rasulullah sambil berdagang, namanya Sa'ad bin Abil Waqqas. Nah, makamnya di Cina. Jadi melampaui batas teritorial, melampaui batas keimanan. Kalau ilmu bisa diambil dari mana saja, meskipun dari orang yang non-muslim pun bisa, asal itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Dan di dalam Al-Quran ini diberi informasi mengenai betapa luasnya ilmunya Allah, yang itu tidak akan bisa dilampaui, dikejar oleh keterbatasan manusia. Misalnya dikatakan di dalam surat Luqman ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidas kalimatullah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kalau saja bumi ini dihuni pohon pena, semua bumi ini ditumbuhi pohon pena. Pohon pena itu bayangan kita mungkin ya pohon rotan yang dipotong-potong nanti menjadi pena. Kemudian air laut menjadi tintanya, air samudra menjadi tintanya, ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim
kemudian dikalikan 7, ditambah 7 kali. Air samudra itu berupa tinta, manafidas kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah atau ilmunya Allah itu. Untuk ditulis dengan pohon pena yang banyak sekali itu, dengan tinta yang banyak sekali, tidak akan habis ilmunya Allah. Ini menunjukkan bahwa ini informasi yang sangat penting bagi umat manusia, betapa kita harus terus belajar, mendalami ilmu, mencari ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa batas. Karena ilmunya Allah itu luar biasa. Kita mungkin kalau menghafalkan ilmu, ya, katakanlah kita menghafalkan buku, dihafalkan dalam otak kita. Kalau buku itu ditulis dengan tinta Parker, mungkin hanya habis berapa botol saja itu. Kepala kita sudah pusing gitu ya. Ini samudra 7 kali tidak akan habis ilmunya Allah. Ini sekaligus memberikan pelajaran bagi manusia agar manusia itu tidak boleh berlaku sombong, karena sepintar-pintarnya manusia, sepandai-pandainya manusia, pasti dia akan ada keterbatasannya. Tidak akan mungkin bisa menguasai semua daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Baqarah juga disinggung betapa manusia ini sangat lemah sekali. Dalam masalah-masalah yang kecil pun manusia tidak bisa menguasai. Kalau orang Yahudi dulu selalu memberikan contoh untuk keagungan para nabi mereka itu dengan contoh-contoh yang besar, yang peristiwa yang luar biasa. Tapi Allah justru memberikan logika yang luar biasa di situ. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan sungkan, tidak akan malu memberikan contoh walaupun dengan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dari itu pun Allah tidak akan malu, tidak akan sungkan. Kenapa Allah tidak memberikan contoh seekor gajah, onta, ataupun ikan hiu yang besar sekali, atau dinosaurus, tapi Allah memberikan contoh yang kecil sajalah, nyamuk. Walaupun kecil, lebih kecil dari itu pun Allah tidak akan. Dan terbukti kemarin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19 ya, disebabkan oleh sebuah virus yang sangat kecil sekali yang kita tidak bisa melihat secara langsung kecuali dengan alat bantu mikroskop, mungkin dikalikan berapa juta baru kelihatan itu ya. Sehingga itu telah menghajar, membuat kekacauan manusia seluruh dunia. Ya, termasuk di tempat kita, hanya gara-gara makhluk yang sangat kecil sekali, yaitu virus COVID-19. Ini mengkonfirmasi atau menegaskan ayat tadi yang mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan sungkan memberikan contoh walaupun dengan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dari itu pun. Nah, ini sekaligus memberikan pemahaman atau informasi bagi kita semuanya bahwa manusia ini sangat lemah sekali. Bahkan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi atau mendiagnosa apa yang terjadi dalam tubuh kita sendiri saja kita nggak bisa. Kita tiba-tiba pusing, kita tiba-tiba sakit perut, diare, gatal, alergi, itu menyangkut diri kita saja kita nggak bisa. Ya. Maka sekarang di Barat sedang dikembangkan sebuah teknologi yang bisa mendeteksi kinerja organ tubuh sehingga bisa mengantisipasi kalau ada penyakit. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Kalau itu terjadi nanti bisa-bisa rumah sakit pada tutup ini. Nah, ini artinya apa? Artinya kita manusia sebagai manusia itu sangat lemah sekali, banyak keterbatasan, sehingga Allah memberikan pesan wala tamshi fil ardi maroha. Innaka lan tahriqal arda wa lam tablughul jibala tula. Jangan berlaku sombong di muka bumi ini karena engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa menggapai puncak gunung. Kita sangat kecil sekali, ketinggian kita cuma 160, 170, 2 meter itu sudah luar biasa kalau manusia sekarang ini. Ya. Kita enggak boleh berlaku sombong karena manusia sangat terbatas sekali, tetapi manusia ini dengan potensi yang luar biasa yang namanya otak itu bisa melakukan segala sesuatu lebih daripada makhluk yang lain.
Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling bagus, ahsanu taqwim, termasuk adalah kesempurnaan akal yang itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Secara fisik manusia lemah. Ini keadilan Tuhan. Secara fisik manusia itu lemah. Kena salah makan sedikit saja langsung sakit gitu ya. Tetapi dengan akalnya itu manusia tertuntut untuk bisa mengantisipasi segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Kalau sakit ya cari obat gimana caranya. Ya, kalau hewan secara fisik lebih kuat tetapi akalnya mereka kurang. Ya, itulah salah satu kelebihan manusia. Tapi dari semuanya itu kembali kepada tema yang pertama tadi bahwa ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran yang luar biasa, yaitu perintah untuk belajar. Perintah untuk terus belajar, melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan demi untuk kemaslahatan kehidupan manusia atau membangun peradaban manusia. Maka ada pepatah mengatakan agama ini kalau tidak ditopang oleh ilmu pengetahuan maka akan lemah. Ilmu pengetahuan tidak ditopang oleh agama bisa merusak. Sekarang orang pada bikin nuklir bisa dijadikan alat untuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia tapi bisa untuk membunuh. Kita sekarang di ujung tanduk perang nuklir yang terjadi di Eropa antara Rusia versus Ukraina. Ini kalau benar-benar terjadi nanti akan berdampak tentu saja ke seluruh dunia termasuk kita. Kita berdoa semoga itu jangan sampai terjadi. Itu sama saja bunuh diri kan gitu ya. Nah itu kalau ilmu pengetahuan tidak ditopang dengan agama maka akan merusak. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.